Oke, Assalamualaikum. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat, di mana bentuk umum dari persamaan kuadrat ini adalah ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana a, b, dan c ini adalah bagian dari bilangan real, ya. Dan a ini tidak boleh sama dengan 0. Ya. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Pertama adalah faktorisasi, melengkapi kuadrat sempurna, dan bisa juga menggunakan rumus. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Untuk kali ini kita akan membahas dengan faktorisasi dulu. Ya, ada 3 bentuk dari persamaan kuadrat ini. Pertama adalah persamaan kuadrat biasa, persamaan kuadrat sejati, dan persamaan kuadrat tak lengkap. Persamaan kuadrat biasa itu terjadi apabila nilai a-nya adalah sama dengan 1. Ya. Selanjutnya nilai a-nya sama dengan 1 ya. Selanjutnya persamaan kuadrat sejati itu apabila nilai b itu sama dengan 0. Nilai b ini sama dengan 0, sehingga bentuknya adalah ax kuadrat tambah c, karena b-nya 0, b-nya nggak ada. Selanjutnya persamaan kuadrat tak lengkap apabila c-nya 0. Kalau c-nya 0, maka ini ax kuadrat tambah bx tambah 0 ya, sama dengan 0. Di sini makanya c-nya nggak ada. Nah, kita langsung aja ke contoh soal bagaimana menyelesaikan permasalahan terkait dengan persamaan kuadrat dengan menggunakan faktorisasi ya. Dengan menggunakan faktorisasi. Yang pertama adalah kita lihat. Nah, ini ada contoh misalnya 3, kelihatan nggak? Kelihatannya. 3x kuadrat sama dengan 16x tambah 12 ya. Jadi bagaimana menyelesaikan persamaan ini? Ini adalah persamaan kuadrat ya, sesuaikan dengan bentuk yang ini. Nah, tapi ini kita rubah ya, harus kita rubah dulu ya, di mana dia 3x kuadrat kurang 16x kurang 12 sama dengan 0 ya. Jadi kita pindahin dia, sama ya. Jadi ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Ya. Selanjutnya bagaimana sih kita menyelesaikan ini dengan faktorisasi? Nah, untuk faktorisasinya nanti kita ada video khusus untuk belajar bagaimana sih membentuk faktorisasi. Tapi di sini untuk faktorisasi itu, ini bilangan kalimat ini kan bisa kita rubah nih. Dia menjadi 3x tambah 2x kurang 6 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita kalikan ya, 3x kali x dia adalah 3x kuadrat, 3x kali negatif 6 dia adalah negatif 18x, 2x dikali x maka dia adalah 2x, 2 dikali negatif 6 maka ini adalah negatif 12 sama dengan 0. Maka 3x kuadrat 18 kurang 2 adalah 16x kurang 12 sama dengan 0. Sama kan dengan ini. Nah, jadi karena kita sudah dapat bentuk dari faktorisasinya, maka ini sebenarnya kita ulangin ya, tulis 3x tambah 2 kurang x kurang 6 itu sama dengan 0. Nah, ini kita bisa buat ya, 3x tambah 2 itu sama dengan 0x kurang 6. Jadi kita pindahin kemari ya, kita bagi 0, kita bagi ini, sehingga 3x tambah 2 itu sama dengan 0. Ya, ini sudah jadi persamaan linear ya, bukan persamaan kuadrat lagi. Berarti 3x sama dengan negatif 2 ya, sehingga x adalah negatif 2 per 3. Ini adalah x1 ya, maka x1 nilainya adalah negatif 2 per 3. Selanjutnya ya, ini kita bisa rubah dia menjadi, kalau tadi ini kita pindahkan kemari, kita bagi dengan 0, maka sekarang di sini ini yang kita bagi dengan 0 ya. 3x tambah 2 x kurang 6 sama dengan 0 ya. Sekarang x kurang 6 itu sama dengan 0 per 3x tambah 2, sehingga x kurang 6 sama dengan 0, x sama dengan 6, sehingga x2 nya adalah 6. Maka
Di sini kita dapat bahwasanya nilai X-nya itu adalah negatif 2/3 dan 6. Maka nilai X1 adalah negatif 2/3 dan X2 adalah 6, ya. Tuh, ya. Ini cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan faktorisasi. Ada juga contoh berikutnya, ya, contoh berikutnya yang terkait dengan faktorisasi juga. Nah, ini ya, apabila nilai X1 dan X2 ini kita masukkan, maka hasilnya nanti akan 0. Coba ya kita buktikan ya, yang ini aja. Sekarang kita masukkan, misalnya kita substitusikan ini ke dalam persamaan awal ini, ya. Persamaan awalnya tadi adalah 3x kuadrat kurang 16x tambah 12, ya. Kita harus sama nilainya. 3 kali 6 kuadrat sama dengan 16 kali 6 tambah 12. 3 kali 6 berapa? 3 kali 6 kali 6 36. 36 kali 3 36 kali 3 tambah 3 18 1 9 108, ya. Ini nilainya adalah 108. 16 kali 6 16 kali 6 6 3 6 kali 1 96 tambah 12, ya. 108 sama dengan 108. Benar kan hasilnya? Nah, begitu juga dengan nilai ini. Itu hasilnya harus sama dengan ini. Oke, selanjutnya kalau nilainya nggak sama, maka itu beda. Maka itu salah, ya. Selanjutnya adalah contoh yang kedua. Kita lihat 4x kuadrat tambah 7x sama dengan 0, ya. Coba bagaimana kita menyelesaikan ini dengan faktorisasi. Kalau bentuknya seperti ini, ya, bentuk persamaan kuadratnya seperti ini, berarti dia masuk ke persamaan kuadrat tak lengkap, ya. Nih, coba lihat sama ya. Ini adalah persamaan kuadrat tak lengkap. Ini dia. Ini adalah persamaan kuadrat tak lengkap. Sama kan? Ini, C-nya nggak ada. Nah, bagaimana kita menyelesaikan ini? Ya. Cara menyelesaikannya adalah karena dia faktorisasi, ya, karena dia faktorisasi, maka kita buat seperti ini. Dia harus punya 2x, ya. Bisa nggak kalau kita buat ini 4x tambah 7 sama dengan 0? Pasti bisa dong, ya. Nah, maka x ini sama dengan 0 per 4x tambah 7, di mana x sama dengan 0. Oke. Untuk x berikutnya, ya, 4x tambah 7 sama dengan 0 per x, ya, sehingga 4x tambah 7 sama dengan 0. 4x sama dengan negatif 7, x sama dengan negatif 7 per 4. Ini adalah x1, ini adalah x2. Oke, mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.